Yang terhormat pimpinan Komisi 9 beserta dengan sahabat-sahabat Komisi 9 dan juga yang sama saya hormati Pak Menteri, Pak Sekjen dan juga jajarannya. Saya menyoroti tentang pelaksanaan program prioritas melalui transformasi teknologi kesehatan yang jika dibaca pada slide 36 akan didorong pelayanan kesehatan terintegrasi dan terstandarisasi melalui sistem Satu Sehat di seluruh Indonesia, ya Pak ya. Nah, yang menjadi pertanyaan di sini adalah bagaimana hasil program akreditasi dan standarisasi FKTP yang dianggarkan dan dilaksanakan sejak tahun 2021 dan juga berapa jumlah target kabupaten kota yang telah dilaksanakan. Hal ini mengemuka karena jargon Satu Sehat ini tampaknya masih menggaung pada pemerintah pusat saja dan belum ke daerah, khususnya provinsi dan kabupaten kota. Terkait masalah di atas adalah mutu layanan kesehatan, Fasiankes pemerintah tidak berubah dari tahun ke tahun karena menumpuknya peserta JKN KIS pada Fasiankes FKTP. Pemerintah dikarenakan belum ada redistribusi kepesertaan ke FKTP lain. Mohon Pak Menteri dapat menjelaskan mengapa redistribusi peserta JKN KIS di FKTP dari puskesmas ke klinik layanan swasta belum terlaksana selama ini. Atau arah political will sistem Satu Sehat ini hanya untuk Fasiankes pemerintah saja dan tertutup untuk swasta lainnya. Selanjutnya, saya merinci juga tentang Omnibus Law Kesehatan. Yang pertama, proses yang menggunakan pendekatan Omnibus Law dalam pembentukan RUU berpotensi melanggengkan praktek pembentukan perundang-undangan yang buruk, yang tidak transparan dan partisipatif. Sebab draft RUU Kesehatan yang telah diposting di laman website DPR ternyata belum melibatkan organisasi profesi tenaga kesehatan secara menyeluruh. Jika mengacu pasal 96 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan mengatur soal mekanisme masyarakat dapat memberikan masukan dalam setiap tahap pembentukan peraturan perundang-undangan. Bahkan RUU yang beredar di masyarakat pun simpang siur kebenarannya. Tanpa keterbukaan, publik bakalan sulit berpartisipasi dalam proses pembentukan perundang-undangan. Selanjutnya, draft RUU Kesehatan yang berada di masyarakat memuat substansi yang bermasalah. Salah satunya memberikan kewenangan besar dan tidak terkontrol atau super body pada pemerintah dalam mengatur profesi kesehatan, seperti halnya dugaan diambilnya kewenangan organisasi profesi yang kemudian dialihkan ke Menteri Kesehatan. Dengan demikian peranan organisasi profesi tenaga kesehatan terpinggirkan. Begitupun pasal 235 yang memberikan kewenangan Menteri Kesehatan dalam penyusunan standar pendidikan kesehatan, kewajiban Konsil Kedokteran Indonesia atau KKI untuk bertanggung jawab kepada Menteri Kesehatan yang sebelumnya otonom, hingga pengasahan surat tanda registrasi atau STR hingga penentuan organisasi profesi tenaga kesehatan yang diakui bagi tiap tenaga kesehatan. Tidak adanya juga urgensi yang jelas dalam rencana pembentukan RUU Kesehatan dengan metode Omnibus Law dalam upaya menjawab permasalahan kesehatan. Substansi masalah kesehatan Indonesia belum terselesaikan, ditambah dengan pembentukan aturan yang tidak menjawab kebutuhan masyarakat, seperti persoalan pemenuhan hak atas kesehatan bagi setiap orang, perbaikan sistem layanan kesehatan, pelayanan kesehatan yang aksesibel bagi semua orang. Setiap permasalahan yang ada hanya ditumpuk dengan masalah lain melalui solusi pseudo atau palsu yang ditawarkan pemerintah. Sebab masyarakat membutuhkan jaminan mendapat pelayanan kesehatan yang profesional dan tidak diskriminatif. Mohon penjelasan dari Pak Menteri atas pertanyaan-pertanyaan ini. Selanjutnya, bagaimana juga sikap pemerintah terhadap RUU Kesehatan Omnibus Law ini tidak informatif dan tidak faktual mengenai alasan Kementerian Kesehatan mendukung adanya penyusunan RUU Kesehatan untuk memayungi penyelenggaraan transformasi kesehatan. Saya kira Kementerian Kesehatan harus memberikan penjelasan logis dan detail berdasarkan fakta mengenai urgensi disahkannya RUU Kesehatan Omnibus Law ini. Apalagi beberapa dari organisasi kesehatan sendiri menolak pengesahan RUU Kesehatan Omnibus Law ini. Saya kira cukup dari saya, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya